yang kemuliaan guru kita bersama Al-Ustaz Irfan Nasution, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan segala ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmatnya, taufik hidayahnya sehingga itu bisa berkumpul kembali di dalam pada malam yang mulia ini di dalam acara Thalabul Ilmi Silaturahmi Thalabul Ilmi niatil karena Allah taala. Mudah-mudahan segala niat langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ibadah mencatat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salatu wassalam semua tetap tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita harapkan syafaat pertolongan beliau di amal yang fa'amal wala ban illa man atallah bi qalbin salim. Yang lapas Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah Dalailul Hikam, sebelum kita mulai acara pengajian, marilah sama-sama kita dengarkan ataupun mengambil keberkahan. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kami Abang Anda Rahmat Lubis. Kepada Abang Anda kami persilakan dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada saudara kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan yang membaca dan kita mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah, insyaallah sebelum kita akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pengajian ataupun nasihat agama yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustaz Irfan Nasution. Kepada guru kami tersebut kami persilakan dengan segala hormat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimin. Ya Rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, qadiyal hajat, wa munazzilul kitab wa mujriyas sahab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul ahad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul muayyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan. Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu para asatiz, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus akhinal kiram al-ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh atau bangun, dan umumnya kepada jamaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Alhamdulillah, seluruh jamaah sudah mempunyai kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Halaman 2 kita sudah mengkaji, sekarang lanjutannya halaman 3 paling atas, halaman 3 paling atas.
Ini wasiat-wasiat yang ada di dalam kitab ini, wasiat yang disampaikan Nabi kepada Imam Ali. In anta hafiztaha muttasyahidan muttahamidan istahamidan wa muttasyahidan wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Wahai Ali, apabila kamu memelihara wasiat-wasiat ini, mengamalkan wasiat-wasiat ini, kata Nabi, istahamidan, hidupmu akan terpuji. Sebelum kita masuk wasiatnya, ini perlu kita ketahui. Kalau kita mengamalkan isi kitab ini, istahamidan, hidupmu akan terpuji, kata Nabi. Wa muttasyahidan, matimu akan mati syahid. Wa ba'athakallah yaumal qiyamati faqihan aliman, dan nanti pada hari kiamat engkau akan dibangkitkan sebagai orang yang paham agama dan orang yang alim, sejajaran dengan orang-orang yang faqih dan orang-orang yang alim. Ini satu kebanggaan bagi kita jikalau kita mampu mengamalkan, walau tidak semua isi kitab ini bisa diamalkan, tapi 1, 2, 3 ada wasiat Nabi kepada Ali yang mampu kita amalkan. Istahamidan, engkau akan hidup terpuji. Walaupun kita harta tidak punya, anak tidak banyak, keturunan tidak banyak, tapi kita hidup dalam keadaan terpuji. Wa muttasyahidan, kalau kamu mati syahid. Nah, ini keuntungan mengamalkan kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ketiga, kita masuk isi wasiat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, iza ghadiballahu ala ahadin razaqahullahu malan haraman pala nagit idobit pala nasugit idobit pe nampon itagyon masud. Wahai Ali, kata Nabi, iza, apabila ghadiballahu ala ahadin, Allah marah atas seseorang, razaqahullahu malan haraman, Allah akan memberikannya rizki dari harta yang haram. Itu ciri Allah marah kepada orang itu. Nah, menurut ilmu tata bahasa Arab, apabila kalimatnya digunakan dengan lafaz iza, berarti itu pasti akan terjadi. Berarti kita ini pasti pernah dimarahi Allah. Nah, kita ini pasti pernah dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyebutnya iza, apabila. Nah, itu pasti, entah itu kapan, di umur berapa kita pernah dimarahi Allah, dibenci Allah. Apabila Allah marah, razaqahullahu malan haraman, rizkinya itu diberi Allah dari hasil yang haram. Berarti orang yang berhubungan dengan yang haram itu pertanda Allah benci, Allah marah kepada orang itu. Fa idza stadda ghadabuhu alaihi, maka apabila bersangatan marahnya Allah atas orang itu, wakkala bihi syaitanan, Allah wakilkan dengannya syaitan, yubariku lahu fihi, agar ikut membantu menarik rizkinya, wa yashabuhu, dan menemaninya, wa yashghuluhu bid dunya 'anid din, dan menyibukkannya dengan dunia daripada agama, wa yusahhilu lahu umura dunyahu, dan dimudahkan baginya urusan dunianya, wa yaqulu, dan syaitan berkata, Allahu ghafurun rahimun, Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
Nauzubillah ini. Jadi ada rentetannya. Yang pertama, apabila Allah benci, apabila Allah marah kepada kita, Allah tidak suka melihat kita, maka Allah akan beri rizki dari hasil yang haram. Apabila bersangatan marahnya Allah, mana goyakan rohani Tuhan, bersangatan marah, maka Allah akan mewakilkan kepada orang itu setan yang akan ikut menarik rizkinya. Pelan-pelan rizkinya ditarik, dibantu oleh setan. Wa yashabuhu, kemudian setan akan selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Wa yasqaluhu bid dunya anid din, dan disibukkan setan ia dengan dunia, dan yusahhilu lahu umur dunia, dimudahkan baginya urusan dunianya. Wa yaqulu, setan berkata, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini hati-hati bahasa yang seperti ini. Ini bahasa setan. Nah, kadang-kadang karena kita sibuk dengan dunia, disibukkan dengan urusan harta, disibukkan dengan urusan keluarga, disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan berdagang, berusaha. Lalu kemudian ketika kita lalai daripada agama, kita dengan mudah mengatakan, tenang saja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini bahasa setan. Ahadu marsakmui, na pengampun do Tuhan ini ya. Nah sayang doruani Tuhan ini. Jangan dipakai bahasa-bahasa seperti ini. Ini bahasa setan. Berarti Allah sudah sangat marah dengan kita, sehingga keluar kata-kata Allahu Ghafurun Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Untuk apa dipikirkan masalah-masalah yang seperti itu katanya. Berarti disibukkan dengan dunia, lupa dengan agama dan ibadah. Itu adalah Allah sudah sangat murka kepada orang itu. Maka kalau kita disibukkan dengan agama, bersyukurlah kepada Allah. Disibukkan bersedekah, disibukkan menuntut ilmu, disibukkan mencintai ulama, disibukkan duduk bersama dengan orang soleh, disibukkan baca Al-Quran, disibukkan mencari nafkah yang halal, disibukkan bersilaturahim, disibukkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah sangat senang dengan kita. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin orang itu menjadi baik, berarti Allah senang dengan orang itu, maka diwakilkannya lah paham akan agama, diberinya pemahaman tentang agama, dimudahkannya memahami tentang perkara-perkara agama. Umpamanya hadir di majelis ilmu, setiap kajian hadir, setiap ada tempat penuntutan ilmu hadir, itu pertanda Allah senang kepada kita. Dan satu-satunya obat apabila Allah marah kepada kita, apabila Allah murka benci kepada kita, bahkan istadda ghadabahu, bersangatan marahnya Allah kepada kita, hanya satu obatnya, kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat medisi bahwa obat agar supaya Allah tidak marah dan tidak murka kepada kita, bersedekahlah kepada makhluk-makhluk Allah. Itu obat nih. Adong anak yatim santuni, adong fakir miskin beri. Saudara-saudara kita yang terlantar hidupnya bantu, anak-anaknya yang tidak sekolah bantu, anak-anaknya yang sulit beli kitab bantu, anak-anaknya yang sulit ongkos untuk berangkat sekolahnya bantu. Kenapa engkau sering bersedekah? Karena aku takut kalau Allah selalu marah kepadaku. Maka untuk memadamkan marahnya Allah itu, kata Nabi, as-sadaqah, aku akan selalu bersedekah. Tudfi'u ghadabar rabb, padamlah marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu-satunya obat, dan obat yang paling mujarab hanya itu. Kalau kita obati marahnya Allah dengan zikir, Allah tidak akan bisa diobati dengan zikir itu. Kita obati marahnya Allah dengan baca Quran, dengan puasa, tidak, dengan sedekah. Itu obatnya. Sebab orang-orang yang bersedekah
menyenangkan hati orang lain sehingga Allah senang, melihat makhluknya senang. Lalu Allah senang dengan kita yang menyenangkan orang lain. Idkhalus surur ala qalbi mu'min sadaqah, membuat senang hati orang yang beriman itu bagian daripada sedekah. Salah satunya biar mereka senang, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya kita menjaga daripada murkanya Allah dan daripada harta yang haram yang menjadikan sebab kita lalai daripada agama. Ya Ali, wahai Ali, wasiat yang berikutnya, ma safara ahadun talibal harami masyian, tidaklah melakukan perjalanan salah seorang untuk mencari yang haram, masyian, dengan keadaan berjalan kaki, illa kana syaitanu qarinahu, melainkan setan akan menjadi kawannya. Wow, saya mau mencari nafkah, halal apa haram? Haram. Jalan kaki? Iya. Nah, saya mau jalan kaki kemana? Ke sana. Sono mau nyuri umpamanya, yang bukan haknya. Itu setan selalu ikut mendampinginya. Nah, ini panang ko ini dong setan nih. Nah, setan selalu ikut menemaninya. Qorinuhu, akan menjadi temannya. Wala raqiban illa kana radifahu, dan tidaklah melakukan perjalanan seseorang mencari yang haram dengan naik kendaraan, raqiban dengan naik kendaraan, illa kana radifahu, melainkan setan itu akan memboncengnya. Oh, berarti ikut juga setan. Jalan kaki kah? Berkendaraan be, don setan membonceng nak kita subonceng ko nih ya. Nah, ibu tu ikan lagi mana aku dah bukan. Adong sun sere hidungan ko nih ya. Nah, baru mendaput ya, baru menggali lubang. Kita jadi tak takut nih. Setan akan memboncengnya, walaupun dia terlihat sendiri, tapi setan selalu bersama dengannya. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan, dan tidak mengumpulkan salah seorang harta yang haram, melainkan setan itu ikut memakannya. Setiap hasil yang haram itu setan ikut memakannya. Imasu indah berkah. Adong nilanganin roamu alak-alak na manangko hidup na berkah. Nah, adong baik. Bahkan akan bertaubat. Asok irasu iya bahwa betapa jauhnya dari keberkahan hasil yang haram itu. Wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Ini banyak kita lupakan. Wala nasiya, dan tidak lupa ahadun salah seorang itu ismallahi ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala indal jima'i, ketika berjima, berhubungan badan, illa syarakahu syaitanu fi waladihi, melainkan ikut setan kerjasama dalam anaknya. Na'udzubillah, ya Allah. Ya, betapa banyak anak terlahir dengan hasil bersekutu dengan setan. Banyak. Sehingga anak ini menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tua. Anak ini kerjanya selalu berhubungan dengan yang haram. Anak ini susah diatur. Bukan salah anaknya, salah orang tuanya. Ketika dulu jima bergaul, mereka tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa penting. Waktu Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jika engkau mendatangi istrimu, maka bacalah bismillah terlebih dahulu. Nah, penting ini. Itu sangat penting. Paling sedikitnya kita membaca bismillah saat berjima. Sebab anak yang baik terlahir dari cara berjima yang baik. Kalau bisa hafal doanya, apil di luar nih. Oh, nodong mapumpu nasu apil di luar nih. Udah berumur 60 tahun, berumur 70 tahun belum hafal doanya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana.
Ya Allah, jauhkan itu setan daripada kami dan jauhkan daripada keturunan-keturunan kami yang akan Engkau berikan rizki kepada kami. Itu dibaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Sekurang-kurangnya Bismillah. Itu adab kita indal jima. Ini banyak manusia-manusia tidak melakukan tata cara yang baik saat mereka menggauli istrinya. Padahal anak yang baik terlahir daripada cara yang baik. Maka jangan mudah menyalahkan anak, jangan mudah langsung memastikan bahwa anak ini anak yang tidak berperilaku yang baik. Nah, itu gara-gara orang tuanya. Jika kita membaca doa itu, maka setan tidak ikut menanam benih dalam anak kita, sehingga tidak ada sifat setan dalam anak kita. Ini mesti dihafal supaya kita terjaga daripada keturunan-keturunan yang tidak baik. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian itu firman Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan aku izinkan kamu wahai setan bersekutu dalam harta dan anak Bani Adam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diizinkan Allah apabila mereka tidak membaca nama Allah terlebih dahulu. Bismillah. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada di hadis Abi Jamrah kisah seorang laki-laki yang selalu memakan rezeki yang diberikan Allah dengan mengata bismillah, dengan seorang laki-laki yang makan tanpa membaca bismillah, sehingga setan yang satu setannya kurus, yang satu setannya gemuk. Kenapa? Karena yang satu memohon perlindungan kepada Allah, sedangkan yang satu tidak. Akhirnya setan ikut makan bersama dengannya, sehingga setannya itu gemuk badannya. Tapi setan yang kurus itu berkata, setiap aku ingin memakan makanan orang itu, aku tidak bisa, terbakar tubuhku karena dia selalu mengata bismillah terlebih dahulu. Ini betapa pentingnya menyebut ismallahi ta'ala. Kemudian wasiat berikutnya, ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu ta'ala, tidak menerima Allah ta'ala salatan bila wudu'in, salat tanpa wudu, tidak sah. Berarti salat mesti wudu. Yang paling bagus isbabul wudu, menyempurnakan wudu. Itulah betapa pentingnya ilmu. Makanya kita hadir di pengajian-pengajian majelis taklim supaya apa? Supaya kita beramal dengan ilmu, supaya kita tahu sholat yang baik seperti apa, sholat yang sempurna seperti apa, sholat yang berterima seperti apa. Salah satunya adalah sholatan bila wudu, sholat tanpa wudu la yaqbalullah, Allah tidak akan menerimanya. Berarti ampun namar wudu dojolo. Wudulah dengan sebaik-baiknya, dengan kesempurnaan wudunya, maka sholat kita akan berterima. Maka Rasulullah SAW mengatakan, asaddun nasi hasratan yaumal qiyamah, manusia yang paling bersangatan rugi pada hari kiamat, rajulun yumkinuhu talabul ilmi walam yatlubuhu. Ini harus kita renungkan hadis Nabi ini. Manusia yang paling bersangatan rugi pada hari kiamat, kata Nabi, adalah seseorang yang Allah berikan kesempatan untuk belajar namun dia tidak mau belajar. Itu orang paling merugi di hari kiamat. Allah beri kesempatan, ada majelis taklimnya, ada tempatnya, ada gurunya, ada makanannya, ada kopinya, ada kesempatan ada, waktu luang ada, tetapi orang ini la yatlubuhu, dia tidak mau belajar. Ini hasratan yaumal qiyamah, paling merugi nanti di hari kiamat. Nah, itu. Alhamdulillah kita ini mudahan tidak termasuk orang yang paling merugi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Dia tidak mau belajar padahal kesempatan untuk belajar itu ada. Sebab ilmu itu penting, menjadikan ibadah kita berterima dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala amal tanpa ilmu maka amalnya ditolak, tidak diterima. Itu salah satunya supaya kita tahu bahwa sholat itu mesti dengan wudu. Wala shadaqatan minal harami, dan tidak Allah terima sedekah daripada yang haram. Ada yang pengen ibadah tangkok, solang mardo saya bagi-bagi jodoh ni ya. Ini nama terima bagi tu anak yatim, bagi tu fakir miskin, paling sapaan pengen tangkoi itu hari ni. Ini tidak berterima. La yaqbalullah, tidak berterima. Sama halnya kita membasuh baju dohon air kencing, kan ngadong gunanya bertambah bau deh. Nah, itulah sedekah daripada yang haram. Onda bahatan sandaria lagi, Allah palana haram beda bunga namu isi dokahon ning ya. Dan berterima ini. Jangan bersedekah dengan harta yang halal, bersedekah dengan harta yang bersih. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala shadaqatan minal haram, dan Allah tidak menerima sedekah daripada yang haram. Kemudian wasiat berikutnya, ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Wahai Ali, senantiasa orang mukmin akan bertambah pada agamanya selama tidak memakan yang haram. Wa man faraqal ulama'a, dan siapa yang menjauhi ulama, mata qalbuhu, mati hatinya, wa amiya an ta'atillahi ta'ala, dan buta ia daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun kita belum bisa ikut dengan ulama, setidaknya jangan benci ulama. Tidak boleh benci ulama. Selalu berhusnuzon kepada ulama, berbaik sangka kepada ulama. Laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama, maka manusia tak obahnya seperti hewan binatang. Ima, bersyukur kita punya ulama, bersyukur kita punya orang alim. Maka jangan faraqul ulama, jangan jauhi mereka. Itu ulama-ulama, dekat dengan ulama. Kalau tidak bisa dekat, setidaknya jangan pernah membenci. Cintai para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, walam yuhilla halalahu, dan ia tidak menghalalkan yang halal, walam yuharrim haramahu, dan tidak mengharamkan yang haram, kana minal ladina nabazu kitaballahi wara'a zuhurihim, adalah mereka itu orang-orang yang membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Qara Al-Quran, selalu baca Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, bahkan mentadabburi Al-Quran, bahkan mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran, tapi tidak menghalalkan yang halal, tidak mengharamkan yang haram. Malah justru sebaliknya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir zaman na paling bahat dosa onma na berhubungan dengan haram. Na susah melala manusia sanari menjauhi na haram. Aso, pertama sebab kemelaratan. Adong daw faktor no. Kesusahan kadal pakru ayyakuna kufran. Kepakiran itu sangat dekat dengan kekafiran ning nabinta. Ima soringkas na marusahoy solang pakir supaya tidak minta-minta, supaya tidak melarat, maka berusahalah semaksimal mungkin ikhtiar yang kuat, karena kepakiran itu dekat dengan kekafiran.
Nah, ini salah satu penyebab orang mencari yang haram karena sudah sulit ekonomi, susah mencari nafkah, sehingga imannya pun terkalahkan dengan keadaan. Makanya itu orang yang tidak punya iman. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan, jangan Engkau cabut iman kami setelah Engkau titipkan kepada kami. Walaupun itu dengan ujian kemelaratan, dengan ujian kesusahan, kegelisahan, kesedihan, kehilangan, tetap iman kami nomor satu dan yang paling utama. Jangan sampai iman kita kalah gara-gara ekonomi susah. Maka dekatilah majelis-majelis ilmu supaya kita selalu dinasihati agar supaya hati ini tetap kokoh, tetap kuat keimanan kita kepada Allah. Walau bagaimanapun sedikit yang halal itu sangat lebih manfaat daripada banyak namun ada yang haram di dalam yang banyak itu, sehingga yang banyak tersebut menjadi haramlah keseluruhannya. Nauzubillah. Ngabisan tong ipilian be, dipilah-pilih mana yang tadi halal, mana yang haram sudah tidak tahu karena sudah berbaur. Yang halal dicampur dengan yang haram, akhirnya itu menjadi haram semua. Tidak bisa dipilah-pilih lagi. Maka kita berusaha sondia pe susahna, sondia pe payahna, kita selalu mencari pekerjaan yang halal. Bopena umpamana merjagal, mermenek-menek, dihinakan oleh orang lain, dicaci maki, namun pedulian. Nah, penting ini pekerjaan saya halal. Yang penting ini perbuatan saya perbuatan yang halal, bukan yang haram, bukan mencuri, bukan menggosok, bukan merampas, tapi ini hasil daripada yang halal. Ini mengingatkan kita Rasulullah SAW betapa pentingnya itu yang halal. Kenapa di awal wasiat Nabi kepada Ali selalu berhubungan dengan halal haram? Karena Nabi melihat Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat menderita, orang yang sangat melarat. Rumah tangga yang paling susah itu rumah tangganya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Kadang-kadang 3 hari tidak makan. Anaknya Hasan Hussein kadang-kadang 3 hari tidak makan. Itu saking melaratnya. Tapi Nabi selalu berpesan, wahai Ali, bagaimanapun situasi kondisinya, engkau tetap jaga yang halal tetap yang halal, yang haram tetap yang haram. Jangan halalkan yang haram, begitu juga sebaliknya, jangan haramkan yang halal. Sehingga Ali bin Abi Thalib selamatlah dirinya dan keluarganya daripada yang haram. Nah, itu satu contoh bagi kita. Kalau kita punya alasan kepada Allah, ya Allah, saya mencari nafkah yang haram karena sudah sulit bagi saya mencari nafkah. Tidak dong bedalan, satu-satunya jalan itu mencari yang haram. Allah akan berhujjah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih melarat daripada kamu kah? Ali bin Abi Thalib itu, tapi dia masih mampu menjaga dirinya dan keluarganya daripada memakan yang haram. Man nabata min haramin, siapa yang ditumbuh-tumbuhkan dari hasil yang haram, pannaru aula bihi, maka nerakalah lebih pantas menjadi tempatnya. Amusan nari dong ana terbidaun be, na halal na haram, bahkan dalung ni debe na halali aso pen bahat na harami menjalai epeng pena haram do makare yuniba. Bahkan kita pun kadang-kadang mensahkan perkara itu, biarlah ngasong ni naman cari nafkah lu ya ulang nimu. Jangan, kalau bisa itu diberi nasihat. Kalau kita punya nilai lebih, bantu agar supaya dia keluar daripada lingkungan yang haram itu. Umpamana dong perempuan-perempuan na bekerja di sesuatu yang haram, bantu supaya dia keluar dari pekerjaan yang haram itu. Itu ibadah paling besar bagi kita, menolong orang yang terjerumus dalam kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang sangat besar. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudahan kita pun bisa mendengarkan nasihat itu, mengambil ilmu dan manfaat daripada wasiat-wasiat Nabi yang kita bacakan tadi, yang mana halal sangatlah penting dan menjaga daripada yang haram itu pun jauh lebih penting bagi kita.
Nah, insya Allah yang akan datang paslun fil wudu'i wassalah. Ini baru masuk pasal pada wudhu dan sholat. Nah, insya Allah kitab ini akan kita kaji setiap pertemuan. Mohon dibawa kitabnya untuk supaya kita tamatkan nanti insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sayyidun lillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna ya Allah bitta'allumi tawassalna bitta'limi an tarzuqana al-wasi'a wa an tarzuqana al-amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Waj'alil waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin wal 'alimin wal 'amilin ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi ahlana waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ibadika as-salihin was-sabirin was-syakirin wa muqimis salah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.